Salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tema yang menarik. Tema mengenai ras mixture model atau ras campuran. Nah, saya yakin bahwa teman-teman masih asing dengan dengan istilah ini ya, istilah ras mixture model atau ras campuran. Nah, ras campuran ini itu merupakan suatu model yang merupakan penggabungan dari beberapa model ya, seperti latent class analysis ya, analisis kelas laten, lalu ada model ras itu sendiri, lalu ada differential item functioning atau diff ya. Kira-kira ada tiga ini ya, ada tiga ini. Jadi ada penggabungan model-model yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau di dalam analisis kelas laten itu analisisnya itu masih menggunakan pendekatan teori tes klasik. Nah, tetapi di dalam ras mixture model itu yang digunakan adalah pendekatan teori tes modern ya, pendekatan menggunakan teori tes modern. Jadi bisa kita katakan bahwa ras campuran ini adalah analisis kelas latennya untuk teori tes modern. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa ada ras mixture model? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya akan menggunakan referensi dari sebuah artikel yang ditulis oleh Pak Wahyu Widiarso. Nah, Pak Wahyu Widiarso ini adalah seorang dosen psikologi di Universitas Gadjah Mada, dan beliau juga sering membuat konten-konten mengenai analisis data, pengolahan data, metode penelitian di channel YouTube-nya dia. Nah, channel YouTube-nya Pak Wahyu Widiarso ini bernama Belajar Metode Penelitian. Nah, di channel YouTube Belajar Metode Penelitian ini beliau sering mengupload konten-konten yang membahas tentang analisis data, pengolahan data, ataupun metode penelitian. Oke, jadi Pak Wahyu itu menulis sebuah artikel ya yang berjudul Aplikasi Model Ras Campuran dalam Mengevaluasi Pengukuran Harga Diri. Nah, di artikel ini di awal-awal, yaitu di pendahuluannya, itu Pak Wahyu ini menjelaskan mengenai pemodelan ras. Nah, jadi Pak Wahyu menjelaskan bahwa di pemodelan ras itu pengevaluasian instrumen, pengevaluasian responden ataupun pengevaluasian item itu yang menggunakan pemodelan ras itu kadang dianggap itu terlalu ketat. Dan memang seperti itu ya. Jadi pemodelan ras ini, pengevaluasian instrumen menggunakan pemodelan ras ini memang ketat ya, lebih ketat daripada kalau kita menggunakan teori tes klasik. Nah, misalnya saja kita ingin mendapatkan item yang fit. Item yang fit itu berarti item yang sesuai dengan model. Nah, itu perlu beberapa kriteria supaya item itu dikatakan fit. Sehingga memang ketat sekali ya pengevaluasiannya. Sangat-sangat ketat gitu. Nah, sehingga banyak peneliti itu yang mendapati bahwa butir-butir yang mereka analisis itu tidak sesuai dengan model ras. Banyak yang tidak sesuai dengan model ras atau banyak yang tidak fit. Nah, sementara butir-butir itu juga mereka butuhkan gitu untuk analisis, tetapi ternyata butir-butir yang dibutuhkan itu ternyata tidak sesuai dengan model ras. Apalagi kalau misalnya butir dalam satu instrumen itu sedikit jumlahnya, misalnya 10 atau 10 butir, dan ternyata
banyak butirnya, misalnya 5 butir itu tidak fit, berarti kan tinggal 5 butir. Nah, jadi sering didapati seperti itu, banyak butir itu yang tidak fit kalau kita menggunakan model RAS. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut ya, atau untuk mengatasi hal tersebut, maka peneliti tersebut menggunakan strategi-strategi yang lain. Nah, Pak Wahyu Widiarso mengungkapkan paling tidak ada 2 strategi yang biasanya digunakan. Yang pertama itu menerapkan pendekatan teori respon butir yang lebih kompleks. Nah, Nah, saya tidak tahu yang lebih kompleks itu seperti apa karena tidak dijelaskan di artikelnya Pak Wahyu. Lalu yang kedua itu mencoba untuk memisahkan sampel menjadi subkelompok yang dapat diskalakan dengan model RAS. Nah, RAS mixture model itu dikembangkan berdasarkan berdasarkan strategi yang kedua ini. Jadi strategi kedua ini kan mencoba untuk memisahkan sampel menjadi subkelompok yang dapat diskalakan dengan model RAS. Nah, jadi RAS mixture model itu dikembangkan berdasarkan strategi yang kedua ini. Nah, RAS mixture model atau RAS campuran ini dikembangkan oleh seorang yang bernama Ross, ya. Nah, dia kembangkan itu sudah lama ya, dari tahun 1988, lalu diadakan pengembangan lagi di tahun 1990. Nah, Ross ini mengembangkan model RAS ini untuk mengeksplorasi adanya subkelompok responden yang memiliki pola respon yang berbeda dalam pengukuran ciri kepribadian. Nah, kita tahu bahwa di dalam RAS sendiri itu kalau seandainya terjadi pola-pola respon yang berbeda, ya, itu bisa terjadi bahwa pola-pola respon yang berbeda itu menyebabkan item itu menjadi tidak fit, gitu. Menyebabkan item itu tidak fit. Nah, saya ambil contoh misalnya begini. Misalnya ada suatu item itu yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Nah, tetapi ternyata item ini itu mampu dijawab oleh responden yang memiliki kemampuan yang rendah. Nah, sementara model yang seharusnya itu adalah butir atau item dengan tingkat kesulitan yang tinggi ini seharusnya mampu dikerjakan oleh siswa dengan kemampuan tinggi, sebaliknya tidak mampu dikerjakan oleh siswa dengan kemampuan rendah. Maksudnya itu probabilitasnya, peluangnya. Jadi item dengan tingkat kesulitan tinggi itu berpeluang dijawab benar oleh siswa dengan kemampuan tinggi dibanding siswa yang berkemampuan rendah. Tetapi ternyata siswa dengan kemampuan rendah bisa menjawab itu. Artinya di sini kan ada pola respon yang berbeda, pola respon yang tidak sesuai, dan itu bisa menyebabkan item itu menjadi tidak fit, atau bahkan personnya juga menjadi tidak fit, gitu. Nah, pola respon yang berbeda ini juga bisa kita dapatkan kalau kita menganalisis diff atau differential item function, atau menganalisis item yang bias, item yang bias butir, atau item yang mengalami bias. Nah, bias itu terjadi kalau misalnya item itu menguntungkan salah satu kelompok dibandingkan kelompok yang lain. Nah, tetapi diff ini bekerja kalau misalnya kelompok itu sudah kita kategorikan terlebih dahulu sebelumnya. Misalnya kelompok itu kita kategorikan sebagai gender, misalnya laki-laki dan perempuan. Nah, pengkategorian atau pengelompokan seperti ini kan itu sudah kita kelompokkan sebelumnya, atau memang pengelompokan ini memang terjadi dengan sendirinya sesuai dengan karakter dari respondennya. Nah, model RAS campuran itu mencoba mengeksplorasi adanya sub kelompok seperti pada diff itu, tetapi sub kelompok ini itu tidak kita kategorikan terlebih dahulu, atau sub kelompok ini
kita temukan setelah kita melakukan analisis ras campuran ini berdasarkan respon mereka yang berbeda, ya, berdasarkan respon mereka yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Jadi latar belakang sampai adanya ras model campuran itu kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai melakukan simulasi pengolahan datanya. Nah, untuk melakukan pengolahan datanya itu saya akan menggunakan software Jamovi ya. Nah, saya akan menggunakan software Jamovi. Lalu data yang saya gunakan itu adalah ini. Nah, ini adalah data yang akan saya gunakan. Ini adalah data penelitian mengenai komunikasi atau kemampuan komunikasi interpersonal. Ya, jadi ini adalah data penelitian mengenai komunikasi interpersonal, terdiri dari 10 item, ya, lalu diisi oleh 30 responden. Nah, kita akan melihat kira-kira ada berapa kelompok yang bisa dihasilkan dari data seperti ini ya. Data komunikasi, kemampuan komunikasi interpersonal ini, kita akan menemukan kira-kira ada berapa kelompok yang bisa kita temukan. Nah, selanjutnya data tersebut akan saya masukkan ke Jamovi ya. Akan saya import ke Jamovi. Ya, ini kita tunggu sebentar. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita akan masukkan datanya, import datanya. Kita import datanya, komunikasi interpersonal. Nah, datanya sudah masuk seperti ini. Lalu kemudian saya akan mengubah jenis datanya. Ya, jenis datanya. Nah, measure type-nya ini kita ubah jadi continuous. Ya, kita ubah jadi continuous. 3 kita ubah jadi continuous. Oke, ya sudah seperti ini. Lalu kemudian kita akan mulai menganalisisnya. Nah, di sini di bagian atas ini kita lihat ada bermacam-macam model analisis ya. Model analisis. Nah, untuk menganalisis ras mixturnya atau ras campurannya, kita menggunakan yang ini, Snow RMM. Yang ini lalu kita pilih yang ras mixture model. Nah, lalu saya akan pindahkan item-itemnya ke sebelah kanan seperti ini ya. Lalu di analisis optionnya ini akan saya ubah. Nah, pertama-tama kita akan mencoba menggunakan 2 kelas ya. Nah, kita akan mencoba menggunakan 2 kelas. Lalu kita akan dapatkan model informasinya. Lalu model informasi ini, lalu kita akan membandingkan model informasi antara yang 2 kelas dan 3 kelas. Nah, nanti setelah itu kita akan mendapatkan kira-kira berapa kelas yang tepat untuk digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, untuk stepnya ini, itu kita menyamakan dengan ini, dengan berapa respon yang diberikan ya pada skala. Nah, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, berarti respon yang diberikan itu ada 4 ya. Nah, respon yang diberikan itu ada 4, maka kita masukkan stepnya ini ada 4. Nah, lalu kemudian kita akan membandingkan dulu model informasinya ya, atau goodness of fit-nya. Nah, ini ada sudah seperti ini. Lalu saya akan copy ya, saya akan copy untuk membandingkan. Saya pindahkan ke sini.
Sini ya. Ini saya akan membandingkan yang 2 kelas dan 3 kelas. Nah, ini saya ganti menjadi 3 kelas. Oke, saya copy. Lalu saya masukkan di sini untuk dibandingkan. Oke, sudah. Sekarang kita akan membandingkan. Nah, membandingkan dua model informasi 2 kelas ini itu dengan cara kita melihat mana yang nilainya itu lebih kecil ya. Mana yang nilainya itu lebih kecil dibandingkan yang lain. Mana yang model informasinya itu nilainya itu lebih kecil dibandingkan model informasi yang lain. Nah, otomatis di sini kita membandingkan model informasi yang kelas 2 kelas dan 3 kelas. Kita akan membandingkan mana yang nilainya lebih kecil. Nah, kalau yang nilainya itu lebih kecil, maka dia yang akan kita gunakan ya. Dia yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita lihat model informasi untuk 2 kelas itu untuk AIK-nya itu 655. Lalu untuk 3 kelas itu AIK-nya 684. Artinya ada peningkatan di sini kan. Nah, model informasi yang 3 kelas itu rata lebih tinggi nilainya. Lalu yang BIC juga 72779 lebih meningkat. Lalu CAIC juga 778 meningkat menjadi 868. Nah, berarti kan ada peningkatan. Nah, sedangkan kriteria yang diharuskan itu adalah kalau mengalami penurunan nilai. Nah, sedangkan di sini mengalami peningkatan nilai kan. Nah, karena mengalami peningkatan nilai, maka lebih tepat jika kita menggunakan yang 2 kelas dibandingkan yang 3 kelas. Kalau seandainya ini terjadi penurunan nilai, nah, baru kita bisa menggunakan yang 3 kelas. Tetapi ternyata di sini itu ada peningkatan nilai. Maka kita lebih menggunakan yang 2 kelas ini dibandingkan yang 3 kelas. Oke, jadi kita sudah menemukan bahwa kita akan menggunakan 2 kelas dibanding 3 kelas. Nah, oke, jadi sudah seperti ini. Kita sudah menemukan bahwa kita menggunakan 2 kelas. Nah, lalu selanjutnya ini saya akan centang semua. Ya. Saya akan centang semua, termasuk item plotnya. Saya akan mencentang semua. Average ability, right map, lalu person membershipnya juga saya centang. Oke. Nah, sudah selesai, loadingnya sudah selesai. Nah, di sini ada beberapa tabel yang dikeluarkan, yaitu tabel item min, measure-nya, ini measure untuk itemnya atau nilai logit untuk itemnya, lalu standar error-nya, point biserial, sebenarnya point biserial ini tidak bisa juga tidak apa-apa, lalu min ability-nya, lalu item plot dan right map-nya. Nah, saya hanya akan mengambil measure-nya ini saja ya. Saya akan mengambil measure-nya ini saja. Nah, measure dan nanti saya akan mengambil nilai outfit ya, nilai outfit sama person analysisnya, lalu dengan item plotnya. Nah, kita lihat di measure-nya ini. Nah, di measure-nya ini kita lihat item nomor 1 ya, item 1 itu nilai logiknya untuk di kelas 1 itu 0,152. Sedangkan di kelas 2 itu 0,390. Artinya item 1 ini itu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi itu di kelas 2 dibandingkan kelas 1. Lalu yang di nomor 2 itu kita lihat item yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi itu adalah untuk item 2 ini itu tingkat kesulitan itu lebih tinggi itu pada kelas 1 dibandingkan kelas 2. Tetapi memang kita lihat di sini minus gitu ya. Jadi perbedaannya perbedaan tingkat kesulitannya itu tidak terlalu menonjol gitu. Nah, kita akan melihat bahwa di
item nomor 8, itu perbedaan tingkat kesulitannya itu sangat menonjol. Oh bukan, oh tidak, ini tidak. Oke, lihat lagi. Coba kita tidak centang poin biserial. Ya, kita lihat lagi errornya 8. Oke. 2. Kita kembali ke measure tadi. Nah, di sini kita lihat ya. Ini tingkat-tingkat kesulitan dari itemnya. Nah, saya akan mencoba melihat item nomor 8. Karena item nomor 8 ini itu mencolok gitu perbedaannya. Kita lihat di kelas kedua itu tingkat kesulitannya itu atau item logitnya itu ya, nilai measure-nya itu 4,004. Sedangkan di kelas pertama nilai logitnya itu -1. Ini artinya kan perbedaannya itu mencolok gitu ya. Perbedaan tingkat kesulitannya itu mencolok antara kelas 1 dan kelas yang kedua. Ya, perbedaan tingkat kesulitan itemnya itu mencolok sekali. Nah, ini juga bisa kita lihat pada item plotnya. Nah, ini kan kita lihat pada item plotnya ini kan kita lihat perbedaannya mencolok sekali dibandingkan dengan item-item yang lain. Kita lihat di kelas 2 itu ada di atas ya, sedangkan kelas 1 itu ada di bawah. Nah, perbedaannya mencolok sekali. Perbedaannya itu jauh gitu ya. Perbedaan tingkat kesulitannya itu jauh sekali. Nah, kalau sedangkan item-item yang lain itu perbedaannya tidak terlalu mencolok. Hanya nomor 8 ini. Nah, sekarang mungkin kita ingin tahu item nomor 8 itu bunyinya seperti apa sih? Nah, saya akan memperlihatkan bunyi item nomor 8 dari angket komunikasi interpersonal. Nah, ini bunyi item nomor 8 itu adalah sikap saya menjadi lebih baik karena mendapat nasihat yang disampaikan dengan nada yang keras. Nah, ini sikap saya menjadi lebih baik karena mendapat nasihat dengan nada yang keras. Lalu kita lihat pilihan jawabannya itu selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, itu berarti nah, kita akan lihat kira-kira itu dijawab. Saya akan lihat dulu. Nah, ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi mana tadi? Nah, ini item nomor 8 itu adalah bunyinya nasihat, sikap saya menjadi lebih baik karena mendapat nasihat yang disampaikan dengan nada yang keras. Nah, di sini kita melihat bahwa responden di kelas kedua itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi ya. Item itu memiliki tingkat kesulitan yang tinggi di kelas nomor 2. Nah, selanjutnya saya sudah mencentang di person membership. Nah, person membership ini berarti person membership ini akan muncul di input data kita ya, data ini. Nah, di situ dia akan sudah mulai mengkategorikan mana responden yang masuk di kelompok 1, mana responden yang masuk di kelompok 2. Nah, jadi sudah dikategorikan seperti itu. Dan kemudian saya sudah membuat tabelnya, tabulasi. Nah, ini kelas 1, kelas 2. Nah, kelas 1 itu berjumlah
13 orang ternyata. Yang kelas 2 berjumlah 17 orang. Nah, kita akan melihat perbedaan respon ya antara yang kelas 1 dengan kelas 2. Nah, di sini kita lihat misalnya kelas 1. Nah, di item nomor 8 yang sudah saya beri warna merah ini, itu respon mereka adalah 2, 2, 2, 4, 4, 3, 2. Jadi respon mereka itu lebih bervariasi, tetapi pada intinya respon mereka itu ada pada pilihan jawaban kadang, sering, dan selalu. Kadang, sering, dan selalu. Nah, kadang, sering, dan selalu. Oleh karena itu, bisa kita katakan bahwa responden di kelompok 1 ini, ya, responden di kelompok 1 ini lebih cenderung untuk menyetujui pernyataan pada item nomor 8. Nah, karena mereka lebih cenderung menyetujui item yang nomor 8 ini, maka bisa kita katakan bahwa mereka ini cenderung menyetujui bahwa sikap itu akan menjadi lebih baik jika mendapatkan nasihat yang disampaikan dengan nada yang keras. Nah, kita bisa simpulkan juga bahwa mereka menyetujui, ya, responden di kelas 1 ini menyetujui bahwa nasihat yang disampaikan dengan nada keras juga diperlukan untuk mengubah sikap seseorang. Nah, sedangkan di responden di kelas 2, ya, itu respon mereka itu lebih banyak itu 1, ya, diberi nilai 1. Nah, ini respon mereka lebih banyak diberi nilai 1. Nah, itu berarti bahwa siswa atau responden di kelompok kedua itu tidak pernah atau tidak menyetujui pernyataan nomor 8 ini. Nah, kalau mereka tidak menyetujui atau tidak pernah menyetujui pernyataan nomor 8 ini, itu bisa kita simpulkan bahwa responden di kelompok kedua ini itu tidak menyetujui nasihat yang disampaikan dengan nada yang keras untuk mengubah sikap seseorang. Ya, jadi mereka tidak menyetujui nasihat yang disampaikan dengan nada yang keras untuk mengubah sikap seseorang. Jadi ada dua perbedaan sikap, ya, antara kelompok 1 dan kelompok 2, atau kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 itu lebih cenderung menyetujui lebih cenderung untuk menyetujui nasihat yang disampaikan dengan nada yang keras untuk mengubah sikap seseorang. Sedangkan kelas kedua, responden di kelas kedua itu lebih cenderung tidak menyetujui nasihat yang disampaikan dengan nada yang keras untuk mengubah sikap seseorang. Jadi itu ada perbedaan sikap, ya, di antara kelas 1, ya, di antara responden di kelas 1 dan kelas 2 soal pemberian nasihat dengan nada yang keras. Nah, jadi perbedaan mereka di situ. Perbedaan mereka yang paling mencolok itu ada di butir nomor 8 ini. Nah, tetapi apakah perbedaan yang mencolok di butir 8 ini itu menyebabkan bahwa kemampuan komunikasi interpersonal antara dua kelompok ini berbeda, atau justru tidak ada perbedaan? Ya, tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi antara dua kelas ini. Nah, untuk menganalisis perbedaan atau tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi antara dua kelas ini, kita bisa menggunakan uji independent sample t-test, ya, di dalam teori tes klasik. Ya, jadi di dalam teori tes klasik itu kan ada yang namanya independent sample t-test. Nah, independent sample t-test ini digunakan untuk melihat perbedaan dua kelompok. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba menganalisisnya menggunakan independent sample t-test untuk melihat apakah ada perbedaan kemampuan komunikasi interpersonal antara kelas 1 dan kelas 2.
Nah, saya menggunakan SPSS seperti ini. Saya menggunakan SPSS seperti ini ya. Lalu saya masukkan total skor dari kedua kelas ini ya, total skor ya. Lalu kemudian di komunikasi interpersonal ini adalah skornya. Lalu di kelas ini itu saya masukkan kelas 1 dan kelas 2-nya. Nah, lalu kemudian kita analisis compare means, kita menggunakan independent ability test. Nah, ada seperti ini, lalu hasilnya ada seperti ini hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, pertama kita lihat dulu di grup statistik untuk melihat min-nya. Nah, ternyata min-nya itu tidak jauh berbeda ya. Min-nya itu untuk kelas 1 itu 24,23, kelas 2 itu 24,18. Jadi perbedaan min-nya tidak terlalu mencolok. Nah, karena perbedaan min-nya tidak terlalu mencolok, maka kita bisa menduga bahwa ini sepertinya tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi interpersonal antara yang kelas 1 dan kelas 2. Nah, tapi kita melanjutkan ke uji yang lain. Nah, itu yang pertama kita uji dulu variansnya. Apakah varians dari dua kelompok ini homogen atau tidak? Nah, itu kita menggunakan F ya, uji F. Tapi di sini saya akan menggunakan signifikansinya. Nah, signifikansinya ini kalau misalnya dia lebih besar dari 0,05, maka bisa kita katakan variansnya homogen ya antara kelas 1 dan kelas 2. Tapi kalau dia lebih kecil dari 0,05, maka variansnya itu tidak homogen antara dua kelas ini. Nah, di sini kita lihat signifikansinya itu 0,690. Itu lebih besar dari 0,05, maka bisa kita katakan bahwa variansnya itu homogen antara dua kelas ini. Nah, karena variansnya homogen, maka untuk melihat perbedaannya itu kita menggunakan equal variance assumption. Nah, lalu kemudian untuk menguji perbedaannya kita menggunakan uji T yang ini ya. Uji T yang ini kita lihat nilainya itu 0,037 ya. Nah, lalu signifikansinya ini, kalau misalnya signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka bisa kita katakan itu tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi interpersonal antara kelas 1 dan kelas 2. Tetapi kalau signifikansinya ini lebih kecil dari 0,5, maka bisa kita katakan ada perbedaan ya, antara perbedaan kemampuan komunikasi interpersonal antara kelas 1 dan kelas 2. Tetapi di sini kita lihat itu signifikansinya itu 0,971. Artinya dia lebih besar dari 0,05. Karena dia lebih besar dari 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi interpersonal antara kelas 1 dan kelas 2. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi interpersonal antara kelas 1 dan kelas 2. Nah, namun perbedaan mereka itu mencolok ya, perbedaannya mencolok atau sangat signifikan pada butir nomor 8. Nah, pada butir nomor 8 ini kita lihat bahwa di responden kelas 1 itu cenderung untuk menyetujui nasihat yang diberikan dengan nada yang keras untuk mengubah sikap seseorang. Sedangkan pada kelompok kelas 2 itu mereka cenderung tidak menyetujui nasihat yang diberikan dengan nada yang keras untuk mengubah sikap seseorang. Nah, jadi itu perbedaan mereka di situ, perbedaan mereka di nomor 8 ini. Nah, perbedaan ini kita temukan karena memang pola respon mereka itu berbeda di antara pada item nomor 8 ini ya. Perbedaan mereka tuh pola respon mereka itu sangat mencolok ya di item nomor 8 ini. Nah, sedangkan kalau kita lihat item-item yang lain, perbedaan mereka itu tidak terlalu mencolok gitu ya. Ini tidak terlalu mencolok kan, kita lihat ini misalnya item 10 ini kan yang kelas 1 itu juga banyak jawaban yang diberi skor 1. Kelas 2 pun juga begitu, yang banyak jawaban diberi skor 1, artinya tidak terlalu mencolok. Tetapi yang di item nomor 8, perbedaan pola responnya sungguh mencolok. Di kelas 1 itu skornya itu bervariasi 2, 3, 4, sedangkan di kelas 2 skornya tidak bervariasi dan skornya itu
lebih banyak diberi skor 1. Artinya kan perbedaannya mencolok sekali, perbedaan pada responnya. Nah, oleh karena itu ya perbedaan yang paling mencolok atau yang paling signifikan itu di item nomor 8 ini. Siswa kelas 1, ya, responden di kelas 1 lebih cenderung untuk menyetujui nasihat yang diberikan dengan nada keras untuk mengubah sikap seseorang, sedang responden di kelas 2 lebih cenderung untuk tidak menyetujui nasihat yang diberikan dengan nada keras untuk mengubah sikap seseorang. Nah, oke, saya kira demikian saja video saya kali ini mengenai RAS Mixture Model. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Kalau misalnya ada kurang atau lebih, ya, atau misalnya ada sesuatu yang mungkin belum dipahami, bisa ditanyakan atau diberikan komentar pada kolom komentar, ya, atau kolom komentar di video YouTube ini, di video YouTube saya. Oke, saya kira demikian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.